Iya, tadi sudah. Iya, tadi bisa. Oh, gimana ya? Enggak nyobain juga. Lupa. Hmm? Beda suaranya? Enggak, katanya jangan. Terus ada 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 masuk suaranya. Enggak. Saya afwan ya, ada sedikit kendala barusan. Iya, kita lanjutkan ke pembahasan kita. Sekarang kita membahas hukum yang kedua dari ahkam mim sakinah. Penulis mengatakan rahimahullah, wasani idghamun bimisliha ata wasami idghaman sogiron ya fata. Wasani, hukum yang kedua dari mim sukun adalah idghamun. Idgham adalah idgham. Bimisliha ata, yaitu ketika huruf mim sukun bertemu dengan huruf semisalnya. Berarti mim sukun bertemu huruf mim lagi. Wasami idghaman sogiron ya fatah. Dan namailah
sebutlah dia dengan idgham sogir. Ya fata, wahai pemuda. Jadi hukum kedua dari mim sukun, hukum kedua dari mim sukun apa? Idgham. Idgham mitlain sogir. Idgham mitlain sogir. Terjadi ketika mim sukun bertemu dengan huruf mim. Mim sukun bertemu dengan huruf mim. Di sini dikatakan ya, wasani idgham bimis liha ada. Ketika menghadapi huruf semisalnya. Berarti mim lagi. Mim bertemu huruf mim. Contoh yang paling dekat apa? Yang paling dekat alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Iya, di sini ada mim sukun. Alladzi at'amahum. Ada mim sukun ini. Menghadapi mim lagi. At'amahum. Nah, gitu. Mim bertemu apa? Mim. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum bi. Iya, mim sukun bertemu apa? Mim. Maka dibacanya idgham melebur dan disertai dengan dengung yang ditahan. Kita bacanya alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum, tahan dulu, wa amanahum min khawf. Jangan tergesa-gesa. Lalu disebut dengan apa? Tadi namanya idgham mithlain sogir. Idgham itu karena ada peleburan.
Mislan itu artinya huruf kembar. Di sini berarti mim menghadapi apa? Mim. Mislan atau mutamasilan sama. Sogir itu artinya huruf pertama, huruf pertamanya sukun, huruf keduanya harokat. Huruf keduanya harokat. Maksudnya gimana? Mim pertama sukun, mim kedua harokat, fathah, kasroh maupun dhamma. Nah itu sogir. Nah. Sogir itu istilah yang menunjukkan huruf pertamanya sukun, huruf keduanya harokat. Harokat huruf yang keduanya bebas. Seperti di sini. Atau amahum, mim yang pertama apa? Di sini mim yang pertamanya sukun. Mim yang keduanya harokat kasroh. Di sini juga sama. Wa amanahum, mim pertamanya sukun, mim keduanya harokat. Itu namanya sogir. Jika huruf pertamanya sukun, huruf keduanya harokat. Jelas ya? Contoh di Al-Quran banyak ya. Kita ambil contoh yang dekat misalkan apa? Di 30. Hah? Apa? Innaha alaihim muqsadah. Masya Allah. Siapa Habib ini? Innaha alaihim muqsadah. Innaha alaihim muqsadah. Di surah apa ini? Al-Humazah. Innaha alaihim muqsadah. Alaihim muqsadah. Mim bertemu mim. Contoh yang lainnya silahkan bisa mencari. Banyak di Al-Quran. Diingat saja kaidahnya. Mim sukun bertemu huruf mim. Itu kaidahnya. Baik. Ini sudah jelas. Sekarang kita lanjut ke hukum berikutnya. Ya. Wasalisul izharu fil baqiyah min ahrufin wasammihi asyafwiyah. Hukum yang ketiga adalah izhar. Yaitu ketika mim sukun bertemu sisa huruf hijaiyah. Dan sebutlah dia dengan izhar safwiyah atau izhar syafawi. Ya. Jadi hukum ketiga dari mim sukun adalah apa?
izhar syafawi. Terjadi ketika mim sukun menghadapi huruf hija selain mim dan ba. Selain mim dan ba, atau selain ba dan mim. Ya. Contoh di Al-Quran sangat banyak sekali. Contohnya apa? Yang paling dekat. Apa? Terlalu jauh. An'amta. Terus lakum dinukum di apa? Alaihim ghairi. An'amta. Alhamdu juga sama. Ini ada mim sukun. Pokoknya ada mim sukun menghadapi huruf selain mim dan ba. Lakum dinukum. Lakum dinukum waliyadin. Ada mim sukun. Mim sukun ini nggak mesti di kum, hum. Yang penting mimnya sukun. Baik. Lalu di sini ada eh, beberapa yang harus diperhatikan. Dari sisi bahasa dulu, izhar itu jelas, yakni mim sukun dibaca jelas tanpa dengung yang ditahan. Kemudian syafawi, syafawi itu artinya bibir. Karena huruf mim makhrajnya dari bibir. Karena huruf mim makhrajnya dari mana? Dari bibir. Makanya disebut izhar syafawi. Syafawi itu bibir. Iya. Kemudian di sini juga ada kesalahan-kesalahan yang berpotensi terjadi. Terjadi dan harus dihindari.
Ada beberapa kesalahan yang berpotensi terjadi dan harus dihindari. Apa saja? Satu, mim sukun dibaca dengung, dibaca dengan dengung, ditahan. Alhamdulillah, nah itu salah. Jangan ditahan. Kedua, mim sukun menjadi samar. Misalnya alhamdulillah jadi itu kesalahan. Yang ketiga, mim sukun memantul. Alhamdulillah tak memantul. Dan yang keempat, mim sukun berjeda. Ini mirip dengan kesalahan yang ada di ilmu halki. Mirip. Am tak ada jeda. Itu salah. Jadi ini kesalahan yang berpotensi terjadi. Harus dihindari. Mim sukun dibaca dengan dengung ditahan. Alhamdulillah. An'amta lakum dinukum waliyadin. Padahal di sana tidak ditahan. Baik. Pembahasan selanjutnya, ini terakhir dari bab ini. Dari bab mim sukun, ya. Wahzar lada wawin wafa an taftafi liqurbiha walittihadi fa'rifi. Hati-hatilah ketika mim sukun menghadapi huruf waw dan huruf fa. Menjadi samar. Karena kedekatan makhrajnya dan kebersamaan makhrajnya. Ketahuilah. Iya. Kita lihat ke hukum asal dulu. Hukum asal mim sukun bertemu huruf waw dan fa. Apa hukumnya? Hukumnya apa? Ilhar. Ilhar halki. Yakni harus dibaca jelas. Contoh, lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum wa. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim wala. Alaihim wala. Alladzi hum fihi. Jadi mim sukun menghadapi wawu dan fa itu jelas mestinya. Tadi contohnya misalnya alaihim wala. Kemudian hum fihi. Hum fihi. Iya. Nah, sebagian orang atau bisa jadi keumuman orang
ketika membaca mim sukun bertemu wawu dan fa itu samar. Alaihim wala. Karena mim dan wawu itu satu makhraj. Alaihi, jadi belum sudah wa. Nah itu salah. Alaihim wa. Nya belum mingkem. Mestinya alaihim wala. Wa. Atau hum fi, bukan hum fi. Karena mim dan fa itu dekat makhrajnya. Huruf yang makhrajnya dekat atau bersatu itu biasanya sulit mengucapkan berbarengan. Biasanya harus dari yang dileburkan. Ya. Bahasa kita aja banyak yang seperti itu. Sendal jadi senal gitu. Dekna hilang gitu. Sendal jadi senal, Bandung jadi Bandung. Karagok gitu ngucapinnya. Atau misal contoh yang lain ya. Polri. Kita kan tulisannya gini kan. Polri atau yang pertama, yang satu, yang dua. Sama kan, Polisi Republik Indonesia. Tapi kalau kita diminta ngucapin cepat, antara satu dan dua ini pasti tersamarkan. Kenapa? Alasannya? Karena L dan R itu tempat keluarnya dekat sama gitu. Jadi lisan kita tuh kagok gitu. Nah ini juga sama. Mim menghadapi wawu dan fa itu lidah kita tuh kaku. Karena kekakuan tersebut, nggak boleh kita mengucapkan alaihim wala, alaihim wala, wa, hum fihi, bukan hum fihi. Sampai terdengar baru huruf wawu atau huruf fa. Di sini peringatannya apa? Hati-hatilah ini keliru bukan idar halki ya, idar syafawi. Hati-hati mim sukun hati-hati huruf mim sukun dibaca samar. Iya. Baik. Sudah selesai pembahasan dari apa namanya? Hukum mim sakin. Ya. Kalau kita simpulkan sederhana sekali. Kita dilihat di catatan lainnya. Kita buat catatan lain. Hukum mim sukun. Ada berapa? 3. Nah, ini itu. Pertama apa? Ikhfa syafawi. Mim sukun menghadapi huruf ba. Yang kedua, idgham mithlain.
Sogir. Mim sukun menghadapi mim. Yang ketiga apa? Izhar syafawi. Mim sukun menghadapi selain mim dan ba. Udah, segitu. Tinggal kita apa namanya? Perkaya dengan definisi dan contoh. Ya. Kita kalau di sekolah atau di pondok atau di madrasah, satu pertemuan aja kita bahas satu hukum. Ikhwas syafawi misalnya. Itu udah cukup. Jelaskan definisinya. Yang paling penting, datangkan banyak contoh. Cara memberikan atau cara menugaskan contoh itu sudah dikasih tahu kan sebelumnya. Misalnya, coba buka surah An-Naba. Silahkan cari hukum ikhwas syafawi di sana. Jangan, silahkan cari hukum ikhwas syafawi di Al-Quran. Itu repot dan di mana dia di surah apa? Atau kita sengaja misalnya cari hukum ikhwas syafawi di Al-Fatihah. Ada tidak ada? Tidak ada. Ya, tidak ada. Kalau murid kita mengatakan di Al-Fatihah ada ikhwas syafawi. Apa? Alhamdulillah. Nah, itu berarti belum paham. Ya. Ini cocok buat anak SD atau SMP atau SMA. Kalau anak lebih kecil dari itu disuruh menghafal aja. Karena mereka belum bisa mengerti untuk paham. Ya. Baik, kita sudah beberapa bab. Kita sudah bahas mukaddimah, hukum nun sukun dan tanwin, kemudian hukum nun dan mim tasydid, dan hukum-hukum mim sukun. Berarti sudah ada 4 bab. Insyaallah ta'ala kita pekan berikutnya masuk ke apa namanya hukum lam sukun yang biasa kita kenal dengan lam samsiah dan lam qamari. Sampai bait 29. Ini mudah pembahasannya insyaallah. Dan bait 29 berarti menunjukkan itu kita sudah membahas hampir separuhnya. Hampir separuh buku ini. Terus ikuti kalau bisa lengkap supaya ilmunya komplit. Anda sering sampaikan belajar itu lengkap dan tuntas. Lengkap dan tuntas. Kalau ada yang kelewat, bertanya kepada yang ikut atau lihat di rekaman. Demikian kita sholat dulu, setelah itu kita talaki jamaah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.